Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kebetulan kali ini saya akan mencoba untuk mereview satu produk display pen dari XP Pen, yaitu Artis Pro 22 Gen 2. Jarang-jarang saya review, tapi kebetulan kali ini tampaknya banyak teman-teman yang ingin tahu gitu mengenai kualitas dari brand yang satu ini. Sebelumnya yang belum pernah berkenalan dengan saya Ervan, kebetulan berprofesi sebagai komikus yang lumayan lama sudah berkecimpung di dunia gambar menggambar. Jadi untuk review kali ini saya mungkin lebih menggunakan kacamata seniman, penggiat seni untuk mereview produk ini sampai sejauh mana, kelebihan dan kekurangannya, apakah sangat membantu untuk meningkatkan kinerja dari saat saya berkarya begitu. Langsung saja kita review produknya. Jadi ini adalah Artis Pro 22 Gen 2 2K Drawing Display. Panjang banget nama nama display pen sekarang, panjang-panjang ya. Ya, jadi ukurannya 22 inci, produk dari XP Pen. Alasan saya memilih produk ini karena ingin mencari alternatif dari produk Wacom. Gitu, dari dulu tuh ingin punya drawing display yang ukuran besar tapi nggak pengen kehilangan ginjal. Jadi pilihannya cuma ada dua waktu itu, Huion dan XP Pen. Sebelumnya saya pengguna Huion akut itu, jadi kayak beberapa kali pakainya seri Huion. Sampai akhirnya tiba-tiba si alatnya sudah tidak bekerja lagi. Jadi saya kali ini cobain XP Pen gitu. Gitu guys. Jadi selamat mengikuti reviewnya ya. Kita langsung saja menuju detail dari produk XP Pen Artis Pro 22 Gen 2 2,5K Drawing Display. Jadi XP Pen selayaknya display pen datang dengan beberapa aksesoris yang lucu. Yang pertama, tentu saja pennya. Pennya ini kotaknya terlihat mewah ya. Nanti kita lihat lebih lanjut lagi di seperti apa pennya. Dan kedua ini dapat wireless shortcut. Gile, keren kan? Kayak gue waktu dapat ini kayak, wow, keren sekali. Saya adalah orang yang cukup kampungan, tidak pernah mencoba shortcut semacam ini. Jadi kayak ada, aku bisa ngezoom pakai ini, bisa menaruh semua shortcut di sini. Itu melalui software driver yang diberikan XP Pen ya. Keren banget ya guys, gila. Seneng banget nih, pertama kali dapat ini. Jadi pengen nyundul lampu. Mudah-mudahan jelas ya. Jadi aksesoris pertama tentu saja pennya dari XP Pen. Ini apa nih namanya? Tempat dari pennya itu guys. Ini metal guys, jadi kayak mewah sekali gitu, terasa mewah. Dan cara ngeluarinnya tuh gitu guys. Cihir. Dari buka-buka gini doang sih. Ini nggak kerja nih gue. Cuman pengen ini tempatnya. Neng. Ini pen dari XP Pen yang mengandung memiliki X3 Pro chip. Wah, jadi digadang-gadang memiliki pressure sensitivity. Kita buka dikit ya. Untuk pressure sensitivity 16.384. Buset deh. Saya pribadi nggak peduliin angka ya, gimana nanti dipakainya aja gitu. Jadi kalau secara angka sih wow banget ya, tapi nanti kita lihat performance-nya. Terus di dalamnya dapat ini kayak
satunya yang rada kasar ya, untuk menambahkan kesan apa ya, gripping di layar. Jadi ini agak kasar, belum pernah saya pakai sih, tapi kita dapat dua jenis ujung nipnya atau tipnya dari pennya itu sendiri. Sebenarnya di sini ada dongle dari apa tadi, wireless shortcut tadi yang udah saya pasang di itu ya, di pennya, di komputer gitu, jadi sudah bekerja secara wireless. Nah ini apa, oh ini ceklekannya gitu guys. Jadi ini cihuy banget, dan ini dia dapet apa sih, coba ya, dapet apa namanya, apa disebutnya ini, tempat untuk naruh di atas monitor gitu. Jadi kayak gini, jadi kayak ini pennya bisa taruh kayak gini. Halo, aku ingin seperti iPad gitu. Tapi saya nggak suka kayak begini, ini nggak kurang oke gitu. Jadi saya masih pakai balonnya Huion. Nih balonnya Huion tuh ini masih masuk kamu, nah masih kayak gitu pakai. Gitu guys, itu pennya ya. Lalu kemudian ini adalah wireless shortcutnya ya. Jadi kalau kita butuh shortcut, kita bisa assign tombol-tombol ini di sini gitu melalui software gitu. Jadi kayak ini bisa, kita bisa lihat ini bisa untuk misalkan ingin zoom, maka dia akan zoom, lihat lah gambarnya bergerak. Dekat sini, jauh kamu, dekat. Atau mau atas bawah gitu, atau kita lagi gabut aja gitu, ini jadi itu brush size atau ini rotate. Kalau gabut gitu, aku gabut nih gitu, pengen pusing pala ya, boleh muter-muter gini. Tolong hipnotis aku biar cepat kaya, wahai pekerjaan, cepatlah selesai gitu. Jadi build quality-nya plastik, ini plastik doang, kayak apa ya, kayak stick PS gitulah. Gue pikir bakal metal lagi, tapi ini kayaknya plastik doang. Gitu untuk wireless shortcutnya begitu kira-kira. Oke, lalu kita masuk ke menu utama, yaitu review dari pen performance-nya gitu. Pen ini menurut saya sangat akurat gitu. Jadi apa namanya, tidak ada offset, serasa bener-bener di ujung tip dari pennya gitu. Dan pennya ini saya sangat suka desainnya, karena apa ya, tajam gitu ujungnya tajam kayak pensil mekanik. Jadi secara apa ya, visual itu presisi gitu ngelihatnya gitu, kayak anak SD yang pensilnya diserut gitu, anak rajin gitu ya, kan tajamnya ini. Kalau waktu pertama kali nyoba Apple Pencil itu saya agak terganggu karena ujungnya tumpul kayak mana Apple Pencilku ini. Wah, ini saya jadi Apple hater. Saya kurang suka ini karena apa, ujungnya tumpul. Jadi kayak saya tidak bisa melihat itu pen jatuhnya di mana di layar, karena ujungnya tumpul gitu. Kalau ini, yang ini jelas ujungnya tuh di mana sih? Ya di situ gitu, kayak jelas gitu. Jadi untuk akurasi bagus banget. Terus untuk sensitivitas, nah ini yang kedua yang sering ditanyakan, yang artis pengen tahu. Ini sifat kalau di websitenya tertulis apa ya, aktivasinya 3 gram. Jadi tidak seperti Apple Pencil yang begitu nyentuh langsung aktivasi. Jadi waktu nyentuh dia tidak aktivasi, tapi waktu ditekan sedikit saja dia akan apa ya, register gitu stroke-nya. Saya lebih suka yang seperti ini, jadi terasa menggambar apa ya, pakai pensil gitu kan. Pensil kan kalau gambar
nggak kelihatan ya garisnya ya. Misal mana ya, coba. Kalau pensil tuh kan begini sifatnya. Saya nggak ngerti kenapa itu langsung nyala, kayak iPad atau apa tuh langsung nyala gitu, begitu sentuh tuh langsung nyala. Saya pengennya kayak gini, jadi ini lebih ke personal pemilihan ya. Kalau pensil tuh waktu sentuh gitu nggak kelihatan garisnya, baru ditekan sedikit baru ada garisnya kan, gitu loh. Jadi mirip banget pensil, nah gitu deh, sangat mirip banget pensil, jadi the best gitu. Di Apple Pencil saya set supaya nggak langsung register pada saat menyentuh layar gitu, jadi kayak mirip dibikin jadi kayak gini gitu settingannya gitu. Lalu berikutnya kita masuk ke latensi pennya gitu. Berhubung apa ya, setiap software punya apa namanya pengaruh terhadap latensi layar, dan ini layar dengan spesifikasi 60 Hz, jadi pasti ada latensinya itu. Tapi seberapa tinggi latensinya, menurut saya ini udah sangat bagus sekali. Ini saya pakai Photoshop ya, Photoshop dengan brush standar yang saya pakai buat line art. Menurut saya ini udah bagus banget. Photoshop itu lumayan berat ya, tapi ini oke untuk sebuah layar 60 Hz, resolusi 2,5K, ini bagus latensinya. Resolusi yang saya pakai untuk kertasnya 300 dpi. Ulang lagi ya. Oke, jadi so far sih saya ngerasa ini untuk performance pen-nya sangat bagus. Berikutnya tilt. Ya, tiltnya bekerja dengan baik sih harusnya. Ini salah satu brush tilt yang hampir saya nggak pernah pakai. Kalau miring dia miring, kalau miring dia miring, kalau lurus ya different hasil. Jadi kayak ya so far sih nggak masalah ya sama tiltnya. Kalian semua pada pakai tilt nggak sih? Saya malah beberapa saya matiin. Gitu. Jadi tilt bekerja dengan baik guys. Oh ya, menyambung ke pen akurasi juga tadi belum sempat dibilang ya. Akurasi sangat baik walaupun kita berpindah pen ya. Biasanya kalau pennya dari atas sama pennya dari bawah itu dia beda hasilnya, kayak ada offsetnya. Tapi ini mau dari atas mau tangan kita ke bawah gini, presisi, tetap presisi, mantap. Berikutnya diagonal jitter. Apakah pen ini memiliki jitter saat dia menggambar diagonal secara perlahan? Yang ini biasanya dijadikan standar kualitas pen oleh para penggiat seni. Kita menggambar dengan perlahan ya guys. Ini kertasnya menurut gue ini sudah sangat sempurna ya untuk sebuah pen. Sudah bagus banget ini, hampir nggak kelihatan ini jitternya, apalagi untuk layar sebesar ini ya. Gokil, mantap. Tes berikutnya itu mechanical curve pada saat menggambar curve tentu saja. Apakah terlihat biasanya kalau apa namanya tablet pen lama tuh kayak ada kotak-kotaknya gitu, seperti poligon, kayak low poly yang terjadi saat kita menggambar lengkung. So far sih aman ya guys. Kalau diperhatiin banget gitu, kayak ini bagian sini kok kurang ya, tapi enggak, ini menurut saya ini 90% tidak terlihat.
mechanical curve-nya gitu. Jadi overall bagus, approve. Tes lagi ya, ini untuk membuktikan pressure transisi. Jadi ini salah satu jenis pen yang untuk mencapai maksimum pressure tidak membutuhkan terlalu banyak pencetan, apa ya istilahnya, ditekan terlalu tekan gitu. Jadi ada beberapa jenis pensil atau pen yang untuk mencapai full maksimum pressure itu harus neken banget. Apple Pencil itu salah satunya gitu. Jadi kayak sensitif banget. Mulainya sensitif, tapi kalau mau sampai gede banget itu brushnya harus ditekan banget gitu, jadi kayak pegel tangannya gitu. Jadi saya harus mengatur lagi pressure dari mid ke high-nya harus dikedepanin gitu. Jadi kayak nggak kepake full pressure-nya, jadi nggak kepake full range pressure 16.000-nya itu nggak kepake. Kalau ini enteng guys, untuk mencapai maksimum pressure tuh less usaha gitu, nggak pegel tangannya gitu. Kemudian kita coba konsistensi garis ya. Menurut saya ini oke lah, nggak ada terlalu banyak masalah. Saya tidak melihat adanya tali sepatu. Nggak ada tali sepatu ya guys. Jadi ini fresh. What the hell? Kalau buat ngarsir itu sempurna gitu, kepakai dengan baik. Jadi ya kalau dikasih nilai ini pen 9 sih kalau menurut saya ya. Mungkin teman-teman punya preferensi lain. Alright guys, oke, berikutnya testing soal color akurasi. Nah ini yang paling ditakuti oleh para pengguna hardware ya. Untuk itu saya bandingkan dengan iPad Pro M1. Jadi kalau misalkan kita bandingin sama produk Apple, udah dianggapnya sah ya guys. Jadi kita lihat coba bedanya di mana. Kalau menurut saya sih ini sudah sangat akurat ya, kayak mirip banget guys. Jadi ini sudah dikalibrasi layarnya. Tapi ini mungkin ada sedikit perbedaan karena nge-glare layarnya ya, entah layar iPad-nya atau layar dari XP Pen-nya gitu. Jadi XP Pen punya sedikit lapisan di atasnya yang bikin dia rada keset gitu, jadi warnanya mungkin agak ketahan dikit. Tapi ini overall bener-bener mirip ya guys. Jadi kalau mau ngewarnain di sini, intinya di device ini itu tidak perlu khawatir untuk urusan warnanya sudah sangat akurat guys. Oke, berikutnya apa ya, informasi mengenai spesifikasi layar sih sebenarnya udah tadi disebut semua ya. Resolusinya 2,5K, jadi lumayan rapat pixelnya, nggak terlalu terlihat. Bukan nggak terlalu terlihat, nggak kelihatan lagi, mata saya bolor juga jadi sampai nggak kelihatan sih. Jadi pixelnya sudah cocok untuk ukuran 22 inci. Terus 60Hz, jadi standar ya, standar 60 Hz itu sudah cukup, lebih dari cukup menurutku. Terus salah satu yang nggak disebut itu tipe layarnya apa sama pixel response-nya berapa, itu nggak disebut sama websitenya. Jadi spesifikasi ini nggak ada. Tapi kalau saya perhatikan ini layarnya mirip dengan tipe IPS LCD ya, yang nggak punya dimming local zone. Jadi pixelnya itu kalau hitam dia nggak hitam, tetap nyala gitu. Tapi perlu diperhatikan bahwa ini bukan kekurangan ya, tapi ini tipe apa ya, lebih ke tipe layar yang ada di tablet ini, di device ini ya. Misalkan saya kasih warna hitam gitu, hitam,
Aduh, ada glare lagi, saya coba matiin ya. Bentar, saya matiin layarnya. Kamar. Nah, di sini kelihatannya hitamnya itu nggak kok sampai hitam banget. Mana iPad? Beda sama OLED atau LED atau layar dengan kontras rasio atau pixel yang bisa dimatiin. Ini hitam gitu. Jadi ini lebih ke karakteristiknya si device ini gitu. Jadi kayak masih nyala nih gitu, nggak hitam. Kalau ini kan kayak mati ya, kayak hitamnya itu kayak mati, layarnya bener-bener hitam gitu. Jadi ini karakter yang dipunyai sama IPS LCD gitu. Jadi kayak, mungkin itu loh tebakan saya, tipe layarnya seperti itu. Jadi perlu diperhatikan buat teman-teman yang mau ini milih device ini, ada karakter seperti itu gitu kira-kira. Oke, satu lagi mungkin satu poin terakhir buat review device ini, kayaknya semuanya yang penting-penting udah dikasih tahu, adalah ada satu karakter lagi dari layar ini yang saya notice gitu, karena dia itu tidak disebut pixel response-nya. Saya ngerasa bahwa terjadi karakter yang biasa terjadi di device dengan pixel response-nya di bawah tidak di bawah 16 millisecond. Kelihatan nggak guys? Kalau nggak bisa ngeliat, maksudnya bukan nggak bisa ngeliat, kalau nggak kelihatan ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Ini minor banget. Apakah Anda melihat sebuah karakter? No. Kalau nggak kelihatan ya nggak apa-apa. Berarti ini device aman-aman saja. Lagi kita zoom. Apa sih pak? Gak jelas bapak gitu kata si kamu. Ya, jadi ini cuman terjadi untuk warna hitam ternyata. Coba videonya di pause di detik-detik tertentu, maka akan terlihat sedikit semburat warna pink atau ungu seperti ini. Kalau pixelnya bergerak dengan cepat, khusus pixel warna hitam guys. Check this out. Jadi saya ngerasa kalau gambar dengan warna hitam pekat itu ada sedikit tint warna pink atau ungu saat pixelnya bergerak cepat. Jadi ini entah karena pixel response time-nya agak besar jadi ketinggalan gitu. Tapi ketinggalan dengan warna agak pinkish gitu ya. Tapi ini cuman terjadi di warna hitam gitu. Kalau yang warna biasa itu nggak ada gitu, aman. Ini aman, semua aman. Hitam sedikit terjadi. Dari hitam menuju putih. Kalau putih ke hitam mah nggak ada. Hitam menuju putih gitu sih. Ya kelihatan ya, sekarang coba lihat-lihat lagi pasti kelihatan sekarang. Tapi ya itu cuman bukan sebuah kelemahan saya menurutku ya. Jadi memang karakter dari layarnya seperti itu, tidak sama sekali tidak mempengaruhi kinerja sebenarnya. Kan pas bergerak doang, pas dari kejadian gitu ya. Pas kalau udah gambar mah nggak ngaruh gitu. Jadi aman sebenarnya, ini termasuk aman, cuman karakter layarnya aja gitu guys. Kayaknya udah semua ya, nggak ada lagi yang perlu diperhatikan. Overall saya puas banget pakai display tablet ini. Jadi tidak ada keluhan yang berarti
kayak apa namanya, macet inilah, macet itulah, pennya kurang lah atau apa. Ini udah sangat lebih dari cukup. Price to performance-nya sudah sangat baik gitu. By the way, terima kasih ya XP Pen udah bikin produk seperti ini. Itu mudah-mudahan review ini berguna buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau informasi yang kurang lengkap yang teman-teman butuhkan gitu. Jadi terima kasih sekali lagi. Semoga dengan review ini kalian bisa berkarya lebih banyak dan lebih baik lagi. Sukses, sehat selalu. Sampai dijumpa di review berikutnya kalau ada. Oke guys, terima kasih. Terima kasih, bye.